Pagi itu padok masih basah oleh embun ketika Veda Ega Pratama melangkah masuk dengan langkah tenang, helm di tangan, wajahnya dingin seperti baja. Di sekelilingnya, mekanik-mekanik tim besar sibuk berlalu lalang tanpa benar-benar menoleh. Nama Veda hanya tertera kecil di daftar peserta, nyaris tenggelam di antara deretan legenda yang sudah puluhan kali naik podium dunia. Bisik-bisik mulai terdengar sejak ia membuka pintu garasi timnya. Anak Asia itu cepat di junior, tapi ini level berbeda, kata seseorang setengah berbisik, cukup keras untuk menyentuh telinga. Veda mendengarnya, namun memilih tetap diam. Baginya, padok adalah arena perang sunyi, tempat rasa hormat tidak pernah diberikan, melainkan direbut. Di ujung lain padok, Marc Marquez duduk santai di kursi lipat timnya, dikelilingi kamera dan senyum khas sang juara. Ia sekilas melirik ke arah garasi kecil Veda, lalu kembali tertawa bersama kru. Dalam pikirannya, pembalap muda itu hanyalah satu dari banyak nama yang akan menghilang sebelum bendera finish berkibar. Briefing pembalap berlangsung dingin. Saat nama Veda disebut, tak ada tepuk tangan, tak ada reaksi berarti. Ia duduk tegak, matanya menatap lurus ke depan, menyerap setiap detail sirkuit yang akan menjadi medan perangnya. Di layar, data tikungan dan zona pengereman bergulir, di kepala Veda, semuanya berubah menjadi rencana. Ketika sesi pemanasan dimulai, suara mesin meraung memecah keheningan pagi. Veda naik ke motornya dengan gerakan mantap, seolah semua keraguan di sekitarnya tak pernah ada. Beberapa pembalap senior melintas dan menyalipnya tanpa menoleh, seakan ingin mengingatkan siapa yang berkuasa di sini. Namun satu momen kecil tak luput dari perhatian. Saat Veda keluar pit lane, Marquez menoleh sekilas. Tatapan itu singkat, terlalu singkat untuk disebut perhatian, namun cukup untuk menanam benih ketegangan yang tak kasat mata. Ada sesuatu dalam cara Veda membuka gas, terlalu rapi, terlalu percaya diri untuk sekadar pemula. Di hari itu, padok masih meremehkan Veda Ega Pratama. Tak ada yang tahu bahwa di balik keheningan dan sikap dinginnya, seorang penantang sedang mempersiapkan diri. Bab ini belum tentang pertarungan, belum tentang konflik terbuka, ini adalah awal dari kesalahan terbesar padok menganggap Veda bukan ancaman. Siang mulai meninggi ketika sesi latihan bebas pertama dimulai, dan panas aspal seolah ikut memanaskan suasana. Dari pit wall, para engineer memperhatikan layar timing dengan wajah datar, sampai satu nama perlahan merangkak naik. Veda Ega Pratama. Bukan melonjak, bukan kebetulan, tapi naik dengan ritme yang konsisten, seakan ia tahu persis kapan harus menekan dan kapan menunggu. Di lintasan, Veda melibas tikungan demi tikungan dengan presisi dingin. Motor sedikit bergoyang di apex, tapi selalu kembali stabil saat gas dibuka. Data sektor time mulai berbicara, dan beberapa mekanik tim besar saling melirik. Ini bukan gaya pembalap yang sekadar ingin mencuri perhatian, ini gaya pembalap yang sudah menyiapkan perlawanan. Di lap ke-6, takdir mempertemukan mereka di trek. Veda keluar dari tikungan cepat tepat di belakang Marc Marquez. Jaraknya hanya beberapa meter. Bukannya mengendur, Veda justru menempel, bayangannya seperti bayonet yang siap menusuk kapan saja. Marquez merasakannya, tekanan itu nyata, menyusup hingga ke refleks tangannya. Untuk pertama kalinya hari itu, Marquez menoleh ke kaca spion. Tatapan singkat, tajam, penuh perhitungan. Ia mengenali gaya ini, bukan nekat, tapi berani. Ada ketenangan yang mengganggu, ketenangan yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap yang tak tahu cara takut. Senyum kecil di wajah Marquez memudar, digantikan fokus yang lebih dalam. Marquez mencoba menjauh, membuka gas lebih awal di tikungan favoritnya. Namun Veda tetap di sana, tak terlepas, tak terguncang. Di pit wall, radio tim Marquez mulai aktif. Ada rookie di belakangmu, perhatikan. Kalimat sederhana itu terdengar seperti lelucon, namun bagi Marquez, itu adalah peringatan pertama. Lap demi lap berlalu, dan Marquez mulai bermain psikologis. Ia memperlambat sedikit di satu tikungan, seolah mengundang Veda masuk ke perangkap.
Tapi Veda tak menggigit. Ia menunggu, sabar, membaca gerak tubuh sang juara. Kesabaran itulah yang justru membuat Marquez semakin gelisah. Saat sesi berakhir, Marquez kembali ke padok tanpa senyum. Ia melepas helm dan meneguk air mineral lebih cepat dari biasanya. Di kejauhan, Veda turun dari motor dengan wajah datar, tanpa selebrasi, tanpa gestur kemenangan kecil. Namun satu hal telah berubah sejak pagi tadi. Marc Marquez kini tahu, rookie itu bukan sekadar nama, ia adalah bayangan yang akan terus mengikutinya hingga garis finish. Langit mulai menggelap saat sesi kualifikasi dimulai, seolah cuaca ikut merespons ketegangan yang menggantung di padok. Di pit lane, para pembalap berdiri dengan wajah tertutup visor gelap, menyembunyikan pikiran masing-masing. Veda Ega Pratama menunggu giliran keluar dengan napas teratur, sementara di garasi sebelah, Marc Marquez sudah siap lebih awal, ia tak ingin ada kejutan lagi. Begitu lampu hijau menyala, Marquez langsung memacu motornya dengan agresi khas sang juara. Lap pertama ia jadikan pemanasan, lap kedua ia mulai menyerang waktu. Di layar timing, namanya melonjak ke posisi teratas, disambut anggukan puas kru timnya. Padok seakan kembali ke tatanan lama, sang raja di depan, yang lain mengejar. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari sektor pertama, muncul warna ungu dengan nama yang mulai akrab namun belum sepenuhnya diterima, Veda Ega Pratama. Di sektor kedua, ungu lagi. Di pit wall, kepala mekanik Veda berdiri tegak, tak berani berkedip. Ini bukan sekadar lap cepat, ini pernyataan. Marquez mendengar informasi itu lewat radio. Rookie P2, selisih tipis. Rahangnya mengeras. Ia kembali ke lintasan, menekan lebih keras, mengambil risiko di zona pengereman. Ban sedikit terkunci, motor bergoyang, tapi ia tetap melaju. Ego sang juara tak mengizinkan satu nama asing mencuri sorotan. Lap terakhir menjadi panggung paling sunyi dan paling bising sekaligus. Saat Marquez memperbaiki waktunya, Veda justru tampil tenang. Ia menunggu momen, memanfaatkan slipstream tanpa terlihat rakus. Di tikungan terakhir, ia membuka gas lebih awal, berani, bersih, tanpa keraguan. Ketika bendera kotak-kotak kualifikasi berkibar, layar timing berhenti bergerak. Nama Marquez masih di posisi teratas, namun tepat di bawahnya, terpaut sepersekian detik, berdiri nama Veda. Jaraknya terlalu dekat untuk diabaikan. Kamera menyorot wajah Marquez, tak ada senyum, hanya tatapan dingin yang mengeras. Veda turun dari motor dan membuka helmnya perlahan. Tak ada selebrasi, tak ada gestur provokatif. Namun seluruh padok tahu, starting grid esok hari telah berubah makna. Ini bukan lagi tentang siapa yang tercepat, ini tentang siapa yang berani berdiri terlalu dekat dengan sang raja, dan Veda Ega Pratama telah melakukannya. Pagi balapan tiba dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Grid dipenuhi warna, suara, dan ketegangan yang nyaris bisa disentuh. Veda Ega Pratama berdiri di samping motornya, tepat di belakang Marc Marquez. Jarak mereka hanya beberapa langkah, namun secara mental terasa seperti dua dunia yang saling menantang tanpa kata. Lampu start menyala satu persatu. Mesin meraung, RPM menjerit, dan waktu seakan melambat di kepala para pembalap. Veda menunduk sedikit, fokus pada titik di depan ban. Marquez, di barisan depan, sudah siap melakukan start agresif, ia tak ingin bayangan kemarin kembali menghantuinya di lap pertama. Lampu padam. Start dilepas. Marquez melesat cepat, tapi Veda lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Reaksinya nyaris sempurna. Dalam hitungan meter, ia sudah sejajar dengan pembalap senior di sampingnya, memaksa ruang menyempit sebelum tikungan pertama. Tikungan pertama berubah menjadi medan uji nyali. Marquez masuk dengan latte braking khasnya, namun Veda tak mengalah. Ia menahan motor di garis luar, tetap membuka gas meski roda depan hampir kehilangan grip. Penonton di tribun berdiri, ini terlalu dekat, terlalu berani untuk lap pembuka. Kontak nyaris terjadi, motor mereka hanya terpaut beberapa sentimeter. Marquez melirik sekilas,
Tak percaya rookie itu berani bertahan. Di radio timnya terdengar suara tegang, "Hati-hati, dia sangat dekat." Kata-kata yang jarang sekali ditujukan pada Marquez di lap awal. Keluar dari tikungan, Marquez masih memimpin, tapi Veda menempel seperti bayangan gelap. Ia tak memberi jarak aman, tak memberi ruang bernapas. Setiap akselerasi Marquez dijawab, setiap perubahan garis diikuti. Ini bukan serangan sembrono, ini tekanan yang disengaja. Lap pertama berakhir dengan pesan yang jelas bagi seluruh paddock. Veda Ega Pratama tidak datang untuk belajar, tidak datang untuk mengalah. Ia datang untuk mengganggu ketertiban, dan Marc Marquez kini berada tepat di tengah badai yang baru saja dimulai. Lap demi lap berlalu, namun jarak antara Marc Marquez dan Veda Ega Pratama tak pernah benar-benar terbuka. Setiap kali Marquez mencoba mempercepat tempo, bayangan helm Veda selalu muncul di kaca spion. Tekanan itu perlahan menggerogoti, bukan fisik, melainkan mental, jenis tekanan yang hanya dirasakan saat seseorang menolak tunduk. Marquez mulai mengubah pendekatannya. Ia mengerem lebih dalam di beberapa tikungan, sengaja menutup racing line, memaksa Veda mengubah jalur. Ini adalah permainan lama yang sudah menjatuhkan banyak lawan. Namun Veda tak terpancing. Ia memilih jalur alternatif, sedikit lebih lambat, tapi cukup aman untuk tetap menempel. Di tikungan cepat sektor 3, Marquez melakukan gerakan mendadak, sedikit mengangkat motor, seolah melakukan kesalahan kecil. Sebuah undangan bagi pembalap di belakang untuk menyerang terlalu dini. Veda melihatnya, membaca ritmenya, dan memilih tidak masuk. Keputusan itu membuat Marquez mengatupkan rahang, kesal karena rencananya gagal. Radio tim Marquez kembali aktif. "Dia tidak membuat kesalahan," kata engineer dengan nada tak biasa. Kalimat sederhana, namun cukup untuk menusuk ego sang juara. Di lintasan, Marquez menggoyangkan motornya lebih agresif, mencari cara mematahkan ketenangan lawan yang terlalu rapi. Sementara itu, di kepala Veda, semuanya terasa sunyi. Ia fokus pada suara mesin, pada titik pengereman, pada ritme Marquez yang kini mulai tak konsisten. Ia tahu, semakin lama duel ini bertahan, semakin besar peluang sang legenda melakukan kesalahan. Kesabaran menjadi senjatanya. Penonton bisa merasakan perubahan itu. Duel ini tak lagi soal kecepatan murni, melainkan adu keberanian dan kontrol emosi. Setiap kali Veda mendekat, Marquez menjawab dengan manuver keras, namun setiap manuver itu justru menguras konsentrasi sang juara. Menjelang pertengahan balapan, satu hal menjadi jelas, Marquez belum pernah menghadapi rookie seperti ini. Bukan yang tercepat, bukan yang paling nekat, tetapi yang paling tenang. Dan dalam dunia balap, ketenangan seringkali menjadi ancaman paling berbahaya. Tekanan di lintasan mulai merembes masuk ke dalam garasi Veda Ega Pratama. Di pit wall, para engineer saling bertukar pandang setiap kali jarak dengan Marc Marquez kembali menyempit. Duel ini terlalu intens, terlalu lama, dan terlalu berisiko untuk seorang rookie. Radio mulai bergerak, membawa suara yang lebih berat dari sekadar instruksi teknis. "Veda, jaga jarak sedikit." Steward mengawasi, suara kepala kru terdengar tegas namun khawatir. Di layar monitor, replay manuver keras Marquez dan posisi Veda yang selalu dekat diputar berulang. Satu kesalahan kecil saja bisa berubah menjadi penalti yang memalukan. Veda mendengarnya jelas, namun tangannya tetap stabil di setang, gas dibuka dengan presisi yang sama. "Kalau saya mundur sekarang," jawabnya singkat lewat radio, "saya kehilangan momentum." Kata-kata itu bukan pembangkangan, melainkan keyakinan. Di sisi lain lintasan, Marquez juga mendapat pesan dari timnya. Dia tidak mau pergi. Jangan ambil risiko berlebihan. Nasihat itu terasa ironis bagi pembalap yang dikenal justru karena keberaniannya mengambil risiko. Marquez menarik napas dalam-dalam, namun emosinya sudah mulai naik. Lap demi lap, jarak mereka semakin tipis. Veda tak lagi sekadar mengikuti, ia mulai memosisikan motor di titik-titik yang mengganggu. Sedikit di dalam, sedikit di luar, cukup untuk selalu terlihat.
Marquez bisa merasakannya bahkan tanpa melihat ke belakang. Di pit wall, kepala kru Veda menggenggam headset lebih erat. Mereka tahu apa yang dilakukan pembalapnya berada di garis tipis antara keberanian dan pelanggaran. Namun mereka juga tahu, kesempatan seperti ini tak datang dua kali. Menghadapi legenda yang mulai goyah adalah momen yang tak boleh disia-siakan. Saat balapan memasuki fase krusial, peringatan sudah diberikan, risiko sudah dipahami. Kini, semuanya kembali ke satu orang di atas motor. Veda Ega Pratama memilih tetap di sana, tepat di belakang Marquez, menunggu waktu, sadar sepenuhnya bahwa satu keputusan di lap-lap berikutnya akan mengubah segalanya. Papan penanda last lap terangkat tinggi di pinggir lintasan, dan seketika dunia terasa menyempit hanya menjadi dua motor di depan. Suara tribun berubah menjadi gemuruh panjang, seolah seluruh penonton serempak menahan napas. Veda Ega Pratama masih di sana, tak terlepas sedetik pun dari Marc Marquez sejak awal balapan. Di tikungan pertama lap terakhir, Marquez menutup jalur dengan keras, memaksa Veda melebar. Ban Veda sedikit kehilangan grip, namun ia menyelamatkannya dengan ketenangan yang nyaris tak manusiawi. Di radio, timnya hampir berteriak, namun Veda tak menjawab. Fokusnya kini total. Marquez mencoba mengubah ritme. Ia memperlambat di satu sektor, lalu mendadak mempercepat di sektor berikutnya. Ini adalah trik klasik untuk mematahkan konsentrasi lawan. Tapi Veda justru semakin dekat, membaca setiap gerakan, menghitung setiap tarikan gas sang juara. Di sektor 2, jarak mereka tinggal beberapa sentimeter. Bayangan motor Marquez menari di visor Veda. Di titik pengereman favoritnya, Veda sedikit menggeser posisi ke dalam, bukan untuk menyerang, tapi untuk memberi sinyal, "Aku di sini." Sinyal itu terasa lebih mengganggu daripada manuver agresif. Marquez mulai menunjukkan tanda-tanda emosi. Gerak tubuhnya lebih kaku, motornya sedikit melebar di exit tikungan cepat. Kesalahan kecil, hampir tak terlihat, namun cukup bagi Veda untuk mengetahui, tembok mental sang legenda mulai retak. Menuju sektor terakhir, Veda masih menahan diri. Ia tahu, satu serangan yang terlalu dini bisa menjadi kesalahan fatal. Di kepalanya, hanya ada satu rencana, tikungan terakhir, satu kesempatan, tanpa keraguan. Jantungnya berdetak keras, tapi tangannya tetap tenang. Ketika dua motor itu melaju menuju rangkaian tikungan penutup, seluruh paddock berdiri. Tak ada lagi perhitungan aman, tak ada lagi peringatan tim. Lap terakhir telah berubah menjadi panggung penentuan, dan hanya satu dari mereka yang akan keluar dengan kepala tegak di garis finish. Sektor terakhir menyambut mereka dengan keheningan yang aneh, seolah dunia menahan suara demi satu momen penentuan. Marc Marquez memimpin, mengambil racing line ideal yang telah ia kuasai bertahun-tahun. Di belakangnya, Veda Ega Pratama menempel begitu dekat hingga batas antara keberanian dan kegilaan nyaris lenyap. Marquez mengerem lebih awal dari biasanya, sebuah pilihan aman untuk mengunci posisi. Namun justru disitulah Veda melihat celah, bukan di garis yang biasa, melainkan di ruang sempit yang jarang disentuh. Ia menggeser motor sedikit ke sisi dalam, menyiapkan sudut masuk yang berbahaya namun bersih. Dalam sepersekian detik, keputusan dibuat. Veda mengerem lebih dalam, roda depan bergetar, suspensi bekerja keras menahan beban. Motor mereka hampir bersentuhan. Suara gesekan angin dan mesin bercampur menjadi satu, menenggelamkan teriakan penonton yang berdiri serempak di tribun. Marquez terkejut. Ia menutup jalur secara refleks, namun sudah terlambat. Racing line-nya terganggu, motornya sedikit melebar, kehilangan traksi di titik paling krusial. Mata Marquez membesar di balik visor, ini bukan serangan liar, ini manuver yang dihitung. Veda tetap tenang. Ia menjaga sudut, menahan gas sepersekian detik lebih lama, lalu membuka throttle dengan halus namun tegas. Motor melesat keluar tikungan dengan traksi nyaris sempurna. Dalam momen itu, posisi mereka sejajar, dua dunia bertabrakan dalam satu garis lurus pendek menuju finish. Marquez mencoba membalas,
memaksa akselerasi meski garisnya tak ideal. Motornya bergetar, tenaganya ada, tapi ritmenya sudah pecah. Di sisi lain, Veda melaju dengan momentum yang lebih bersih. Jaraknya tipis, terlalu tipis untuk dinilai mata telanjang. Mereka meluncur menuju garis finish seperti dua peluru yang dilepaskan bersamaan. Kamera mengunci, waktu seakan berhenti. Manuver di tikungan terakhir itu telah mengubah segalanya, bukan hanya hasil balapan, tetapi emosi yang akan meledak sesaat setelah bendera kotak-kotak berkibar. Garis finish mendekat dengan kecepatan yang tak memberi ruang untuk ragu. Dua motor melesat berdampingan, mesin meraung di batas maksimal. Veda Ega Pratama dan Marc Marquez terkunci dalam duel lurus yang hanya akan ditentukan oleh sepersekian detik, atau mungkin oleh keberanian terakhir untuk tetap membuka gas. Bendera kotak-kotak berkibar, transponder berbunyi. Di layar besar sirkuit, hasilnya sempat membeku sebelum angka muncul. Nama Veda Ega Pratama berada di atas, unggul tipis, terlalu tipis untuk dirayakan, terlalu nyata untuk dibantah. Tribun meledak dalam sorak dan teriakan tak percaya. Di sisi lain, emosi Marc Marquez langsung meledak. Ia mengangkat tangan kiri dengan kasar, menunjuk ke arah Veda sambil memukul tangki motornya sendiri. Gerakannya penuh kemarahan, tertangkap jelas oleh kamera yang menyorot setiap detik dramatis di garis finish. Veda melihatnya sekilas, namun tetap melaju menuju area perlambatan dengan sikap yang sama tenangnya. Tak ada selebrasi berlebihan, tak ada provokasi. Justru ketenangan itulah yang terasa paling menyakitkan bagi seorang juara yang baru saja dijatuhkan di momen paling terbuka. Di radio tim Marquez, suara tegang terdengar. Tetap tenang, Marc. Namun kata-kata itu datang terlambat. Amarah telah lebih dulu mengambil alih. Helmnya bergetar saat ia menarik napas panjang, matanya terpaku ke depan dengan sorot yang membara. Di pit wall, kru Veda saling berpelukan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Namun di balik euforia itu, ada kegelisahan. Mereka tahu, kemenangan seperti ini, atas legenda, di garis finish, dengan manuver berani, tak akan berakhir tanpa konsekuensi. Saat kedua pembalap memasuki Parc Ferme, udara terasa panas dan berat. Sorotan kamera semakin rapat, mikrofon siap menangkap apapun. Finish line telah dilewati, tetapi konflik justru baru saja dimulai, dan emosi Marc Marquez masih jauh dari padam. Begitu memasuki Parc Ferme, suasana berubah menjadi tegang hingga nyaris terasa panas di udara. Marc Marquez langsung menurunkan visornya dan menatap Veda Ega Pratama dengan mata yang merah padam, campuran antara amarah dan ketidakpercayaan. Seluruh media menangkap momen itu, setiap gerakan, setiap kilasan emosi terekam sempurna. "Apakah kamu sadar apa yang baru saja kamu lakukan?" teriak Marquez, suaranya pecah di antara deru mesin yang masih berdengung. Ia menginjau tangki motornya sendiri beberapa kali, frustrasi karena rookie yang baru saja mengalahkannya di garis finish berani menempel sepanjang lap terakhir. Veda tetap tenang, melepaskan helmnya dengan perlahan. Ia menatap Marquez tanpa takut, dengan sikap yang dingin tapi penuh keyakinan. "Saya tidak melakukan apapun yang ilegal, Marc. Saya hanya menekan, seperti yang seharusnya dilakukan setiap pembalap," jawabnya singkat, menyalakan rasa panas lebih lanjut di mata sang juara. Media bergerak cepat, mikrofon diarahkan ke arah keduanya, kamera merekam gestur dan ekspresi. Sorotan publik langsung terbagi, sebagian kagum pada keberanian Veda, sebagian lagi terkejut melihat Marquez, sang legenda, kehilangan kendali emosinya di depan kamera. Kru Marquez mencoba menenangkannya, tapi kata-kata mereka tak dihiraukan. Sang juara memutar-mutar motor, mengangkat tangannya, menandai frustrasi yang tak bisa disembunyikan. Sementara itu, tim Veda diam, menyadari bahwa rookie mereka telah memasuki wilayah kontroversi yang bisa berbalik menghantam kariernya. Di pinggir Parc Ferme, steward dan ofisial mulai bersiap. Protes kemungkinan akan diajukan, ancaman penalti mulai dibicarakan di radio internal.
Paddock mendadak riuh. Apa yang terjadi di garis finish kini berubah menjadi isu besar, bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang keberanian dan batas-batas yang boleh dilanggar di trek. Saat kedua pembalap akhirnya berbalik, sorot mata mereka masih menahan ketegangan. Veda tahu satu hal pasti, kemenangan di garis finish ini bukan akhir, melainkan awal dari badai yang lebih besar, ancaman sanksi dan perseteruan dengan legenda yang baru saja ia tantang tanpa takut. Beberapa jam setelah balapan, Paddock bergejolak. Nama Veda Ega Pratama muncul di layar besar dengan label protes resmi diajukan. Tim Marc Marquez mengklaim manuver di tikungan terakhir melanggar batas, terlalu berisiko, dan berpotensi membahayakan sang juara. Semua mata kini tertuju pada rookie yang baru saja mencetak sensasi. Di ruang steward, dokumen dan rekaman video diputar berulang kali. Sudut manuver Veda dianalisis frame demi frame. Kru Marquez menunjuk ke layar, menjelaskan bagaimana sedikit geseran motor di apex bisa memicu kecelakaan besar. Setiap detik replay menjadi senjata dalam perang kata-kata mereka. Veda, duduk di pojok Parc Ferme, mendengar kabar itu melalui radio timnya. Ia menatap datar, tanpa gestur gugup, meski hatinya berdebar. Sekali lagi, rookie itu menghadapi tekanan bukan hanya dari lintasan, tapi dari meja resmi yang bisa mengubah hasil perjuangannya dalam hitungan menit. Media langsung menyerbu, mikrofon diarahkan ke semua pihak, judul berita muncul, rookie menantang raja, tapi apakah legal? Pertanyaan ini menyebar seperti api, memancing opini publik dan tekanan tambahan bagi Veda, yang kini bukan hanya harus menghadapi Marquez, tapi juga dunia balap yang skeptis. Di pitwall tim Veda, kepala kru menenangkan semua pihak. Tetap fokus, steward akan menilai secara objektif. Jangan terpancing, katanya. Namun di luar sana, gosip dan komentar sudah mulai menyerang, menyoroti keberanian Veda sekaligus mempertanyakan etika manuvernya. Sementara itu, Marquez tetap tegang. Ia berdiri di samping motornya, menatap Veda, seakan ingin mengatakan, kamu menang, tapi jangan harap tanpa konsekuensi. Kedua pembalap ini kini terjebak dalam duel yang lebih besar dari sekadar balapan, ini soal reputasi, ego, dan kontrol. Paddock, saat malam turun di sirkuit, keputusan steward belum keluar. Semua pihak menunggu dengan napas tertahan. Veda Ega Pratama menyadari satu hal pasti, keberaniannya di tikungan terakhir telah membuatnya menjadi pusat kontroversi, dan ancaman penalti bisa muncul kapan saja, menguji mentalnya lebih dari balapan itu sendiri. Suara ketukan sepatu di lantai ruang steward terdengar lebih berat dari biasanya. Veda Ega Pratama duduk di kursi dengan helm di pangkuan, menatap lurus ke depan. Di sekelilingnya, dokumen, laptop, dan monitor menampilkan replay manuver terakhirnya berulang kali. Steward bersiap memberikan keputusan yang akan menentukan arah balapan dan reputasinya. Rincian lap terakhir dan manuver di tikungan terakhir telah diperiksa secara menyeluruh, kata salah satu steward dengan nada tegas namun netral. Semua pihak, tim Marquez, tim Veda, dan media, menyaksikan melalui layar besar. Udara di ruangan itu seketika menjadi tegang, setiap detik terasa seperti menunggu vonis di pengadilan. Kru Marquez menunjuk ke layar, memperlihatkan celah kecil di apex di mana Veda nyaris menyentuh motor sang legenda. Itu bisa berakibat fatal, ujar salah satu engineer dengan suara gemetar karena frustrasi. Marquez menatap Veda seakan ingin menuntut jawaban langsung dari mata rookie itu. Namun Veda tetap diam. Ia menarik napas dalam, membiarkan setiap rekaman berjalan di layar tanpa komentar. Sikapnya tenang, seperti menyimpan seluruh adrenalin balapan di dalam kepalanya, menahan diri dari setiap godaan untuk membalas amarah sang juara. Steward memanggil kedua tim ke meja. Diskusi singkat terjadi, argumen, protes, dan pembelaan diutarakan dengan suara tegang. Semua orang tahu, keputusan ini bukan hanya soal balapan hari itu, tetapi soal pesan yang dikirim kepada seluruh paddock, keberanian dan agresi memiliki batasan, atau tidak. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, steward menatap kedua pembalap.
Setelah memeriksa semua bukti, manuver Veda Ega Pratama dianggap keras, tapi masih dalam batas regulasi. Tidak ada penalti diberikan. Pernyataan itu membuat seluruh ruangan bergemuruh, sebagian lega, sebagian terkejut, sebagian diam membeku dalam ketidakpercayaan. Veda menarik napas lega, namun matanya tetap menatap Marquez yang menurunkan kepala perlahan. Padok terbelah antara kagum dan kontroversi. Hari itu, Veda tidak hanya memenangkan balapan, tapi juga memasuki arena mental yang sebelumnya hanya dikuasai para legenda, sebuah kemenangan yang akan diingat lebih dari sekadar angka di papan hasil. Kemenangan di trek belum sempat dirayakan ketika tekanan baru mulai menyergap Veda Ega Pratama. Media internasional mengepungnya dengan pertanyaan tajam, judul berita menyorot kata kontroversi dan manuver ilegal. Setiap kamera yang diarahkan ke wajahnya seolah menyalakan alarm tekanan psikologis yang tak terlihat di lintasan. Di hotel tim, Veda duduk sendirian, helm masih di pangkuan. Telepon berdering dari berbagai media, email bertubi-tubi dari sponsor, dan komentar di media sosial berputar tanpa henti. Kata-kata seperti terlalu arogan, tidak sopan, dan mengancam keselamatan juara terus berdatangan, menekan mental rookie yang baru saja menaklukkan ikon MotoGP. Di sisi lain, beberapa pembalap senior menatap Veda dengan campuran kekaguman dan kehati-hatian. Beberapa memberi tepukan ringan, sebagian lainnya menahan senyum, karena mereka tahu rookie ini telah menantang legenda dan tetap tenang. Namun bagi Veda, semua sorotan itu seperti ujian baru yang menuntut ketenangan yang lebih besar daripada di trek. Tim Veda menggelar rapat cepat, mencoba menenangkan pembalapnya. Fokus pada balapan berikutnya. Jangan biarkan opini publik mengganggu strategi, kata kepala kru. Tapi Veda tahu, dunia balap tidak pernah memberikan jeda. Setiap keputusan di lap berikutnya akan dianalisis lebih ketat, dan ia telah menempatkan dirinya di bawah sorotan yang tak tertahankan. Di malam hari, Veda menatap langit dari balkon hotel, memikirkan tikungan terakhir, garis finish, dan tatapan panas Marc Marquez. Kemenangan itu manis, tapi pahit juga. Dalam kepalanya, ia menyadari bahwa keberanian bukan hanya tentang fisik dan keterampilan, tapi juga tentang menanggung beban mental yang muncul dari setiap langkah berani. Tekanan itu juga datang dari sponsor yang khawatir dengan citra kontroversial, dan dari penggemar yang terbagi, sebagian mendukung penuh, sebagian mempertanyakan keputusan dan etika balapnya. Veda merasa berada di persimpangan antara reputasi, keberanian, dan masa depan kariernya. Namun satu hal tetap jelas di benak Veda, ia tidak menyesal dengan manuvernya. Semua konsekuensi, semua tekanan mental, ia siap menanggung. Rookie yang dulu diremehkan kini menjadi ancaman nyata, bukan hanya bagi Marc Marquez, tapi juga bagi seluruh padok yang mulai sadar bahwa keberanian bisa menembus batas tradisi. Keesokan harinya, padok terasa seperti berada di pusat badai. Semua kru, pembalap, dan media menunggu satu hal, putusan final Stewart mengenai protes yang diajukan Marc Marquez terhadap manuver Veda Ega Pratama. Atmosfer tegang seperti kawat beraliran listrik, setiap detik terasa menekan. Ketika Stewart akhirnya muncul di depan media, semua kamera menyorot dan mikrofon menempel ke podium. Suara mereka tegas namun penuh ketegangan. Setelah meninjau semua bukti dan rekaman, manuver Veda Ega Pratama dianggap keras, namun masih sesuai regulasi. Protes tim Marquez ditolak, reaksi spontan meledak di padok. Kru Veda bersorak, pelukan dan tepukan terjadi tanpa henti. Namun di sisi lain, wajah Marquez memerah, rahangnya mengatup, dan matanya menatap Veda seolah ingin menegaskan, kamu menang, tapi jangan kira ini akhir dari perhitungan. Media langsung menyoroti kata kontroversial dan keras tapi sah. Opini publik terbagi, beberapa memuji keberanian Veda, beberapa menudingnya terlalu nekat. Judul-judul besar di layar online mengangkat kata, rookie berani menantang legenda, dan tikungan terakhir yang mengubah sejarah. Di pitwall tim Veda, kepala kru menatap pembalapnya dengan kombinasi lega dan tegang.
Kamu aman dari sanksi, tapi jangan lengah. Semua orang kini menatapmu, ujarnya. Veda hanya mengangguk, wajahnya datar, tapi matanya menyala dengan kepuasan yang terkendali. Sementara itu, Marquez menurunkan kepala dan menarik napas panjang. Ia tahu, hari ini ia kalah bukan karena kecepatan semata, tetapi karena Rookie yang berani menghadapi tekanan dan menahan diri di saat yang paling menentukan. Sebuah pelajaran keras bagi sang juara, keberanian yang terukur bisa mengguncang Paddock. Dengan putusan resmi ini, babak kontroversi resmi ditutup, tapi cerita baru saja mencapai puncak dramanya. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar rookie, ia telah menempatkan dirinya di garis sejarah, sekaligus menyalakan api rivalitas yang akan membara di setiap balapan berikutnya. Beberapa jam setelah keputusan Stewart diumumkan, Paddock masih bergemuruh. Veda Ega Pratama melangkah keluar dari garasi, wajahnya tenang namun sorot matanya memancarkan tekad. Ia menyadari satu hal, kemenangan ini bukan hanya tentang kecepatan, tapi tentang resiko yang diambil, peraturan yang ditegakkan, dan reputasi yang dibangun. Di seberang paddock, Marc Marquez menatap Veda dengan kombinasi marah dan kagum. Tatapan itu jelas, ia tidak akan melupakan rookie yang berani menempelinya di lap terakhir, dan yang kini menunjukkan bahwa keberanian bisa menantang status legenda. Bagi Marquez, rival baru telah lahir, lebih dari sekadar pesaing di papan hasil, tetapi ancaman nyata bagi reputasinya. Media menangkap momen itu, dua pembalap berdiri berhadap-hadapan, jarak fisik tidak terlalu jauh, namun ketegangan mental terasa seperti badai yang siap meledak. Judul berita langsung muncul, Rookie berani tantang raja, rivalitas baru dimulai. Paddock dan seluruh dunia balap kini menyorot Veda bukan lagi sebagai underdog, tetapi sebagai pemain yang harus diperhitungkan. Di belakang layar, tim Veda merayakan kemenangan tak hanya di trek, tetapi dalam keberanian yang ditunjukkan pembalapnya. Mereka tahu, hari ini Veda telah memasuki wilayah yang jarang dicapai rookie, respek dari rival sekaligus perhatian dunia. Namun mereka juga sadar, permusuhan yang baru lahir akan membayangi setiap balapan berikutnya. Veda sendiri menyadari konsekuensi itu. Setiap gerakan, setiap manuver di masa depan akan dianalisis lebih ketat. Marquez, sang legenda, kini menjadi pengawas tak terlihat di setiap lap, dan tekanan mental akan lebih berat dari sebelumnya. Tapi rookie itu tersenyum tipis, bukan karena senang dengan rivalitas, tapi karena ia telah membuktikan bahwa keberanian bisa melampaui ketakutan. Sore itu, Paddock kembali normal secara fisik, tetapi aura persaingan telah berubah. Pembalap senior mulai menilai ulang strategi mereka, dan rookie yang dulu diremehkan kini menjadi bayangan yang menakutkan bagi siapapun yang ingin menantang raja. Veda Ega Pratama telah menulis bab baru dalam sejarah balap, bukan hanya dengan kemenangan, tetapi dengan keberaniannya yang memicu amarah dan respek sekaligus. Dan di garis finish yang sama, di lintasan yang sama, satu hal menjadi jelas bagi semua yang menyaksikan, lahirnya musuh baru berarti setiap balapan berikutnya akan menjadi medan pertempuran yang lebih panas, lebih dramatis, dan penuh emosi, dan Veda siap menghadapi semuanya. Rivalitas ini baru saja dimulai, dan dunia balap tidak akan pernah sama lagi.